Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar Mazmur 139 ayat yang ke-8. Apa arti aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati? Mazmur 139 ayat 7-8 bertanya, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di sanalah Allah engkau. Bagian ini menyatakan kebesaran kemahadiran Allah. Tidak ada tempat di alam semesta, baik di surga yang tinggi maupun di dunia orang mati yang jauh di bawah, di mana Allah tidak hadir. Kesimpulan ini yang penuh dengan keajaiban dan rasa hormat merupakan bagian dari refleksi lebih luas oleh Daud tentang pengetahuan dan kehadiran Allah dalam ciptaannya. Mazmur 139 dikaitkan dengan Daud dan merupakan meditasi teologi yang berkelanjutan tentang tiga atribut Allah, yaitu kemahatauan ayat 16, kemahadiran ayat 7-12, kemahakuasaan ayat 13 sampai dengan ke-16. Mazmur ini diakhiri dengan doa memohon bimbingan ilahi ayat 17-24. Konteks langsung dari ayat 7-12 membahas ketidakmungkinan Daud melarikan diri dari hadirat Allah. Dalam paralelisme Mazmur 139 ayat ke-8, klausa pertama menunjuk ke atas tingkat tertinggi surga, yang kedua ke bawah tingkat terendah Seol atau kuburan. Pertimbangan pertama Daud adalah jika aku mendaki ke surga, engkau di sana, kita mungkin berharap menemukan Allah di tempat tinggalnya. Tidak mengherankan bahwa Allah hadir secara maha kuasa di tingkat cipta tingkat tertinggi ciptaan. Namun pernyataan yang kontras lebih mengejutkan. Jika aku menaruh tempat tidurku di Seoul, engkau di sana. Istilah Seoul merupakan menunjukkan tempat orang mati. Ayub 14 ayat 13, Yesaya 38 ayat yang ke-10 sebagai wilayah bawah tanah yang gelap. Seoul diidentifikasikan dengan kuburan dan dalam beberapa kasus sebagai tempat terputus dari hidup. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10, kata kerja yang diterjemahkan merapikan tempat tidurku menyampaikan gagasan tentang kematian, menyiapkan tempat tidur dan berbaring di Seoul. Namun bahkan di sana pun Tuhan hadir. Budaya timur dekat kuno menganggap kematian sebagai kepergian dari hadirat ilahi, tetapi Mazmur 139 ayat ke-8 menegaskan bahwa Seoul, Tuhan ada juga di sana. Kematian bukanlah penghalang yang bagi hadirat Allah. Kita melihat kebenaran ini dalam Roma 8 ayat 38-39, di mana Rasul Paulus mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan orang percaya dari kasih Allah, termasuk maut. Orang percaya dalam Kristus memiliki kemenangan atas maut dan janji hidup yang kekal bersama dengan Allah. Maaf. Yohanes 11 ayat 25-26. Namun orang yang tidak percaya akan mendapat hadirat Allah di Seoul, kurang dari sekedar menghibur. Tidak ada tempat untuk lari dari keadilan Allah. Lihat Amos 9 ayat yang kedua. Orang berdosa yang tidak bertobat tidak akan luput dari penghakiman Allah yang adil setelah kematian. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Kematian, penguburan, kebangkitan Yesus Kristus meneguhkan hadirat Allah di dalam kubur. Bapa tidak mengizinkan putranya tetap di Seoul. Telah dibangkitkan dia dari kematian. Mazmur 16 ayat yang ke-10, Kisah Rasul 2 ayat 27, 13 ayat 35. Mazmur 139 ayat 8 adalah kesaksian yang luar biasa tentang kemahadiran Allah. Dia hadir di surga di atas dan Seoul di bawah. Dan Yesus memegang kunci maut dan Hades. Wahyu 1:18. Kemana kita bisa lari dari hadirat Allah? Tidak kemanapun. Jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat yang ke-8. Shalom.